Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Tentunya sehat bukan? Nah, pada kegiatan kali ini setelah kita melakukan PTS yang sudah berjalan agar pikiran kita sehat kembali, fresh, menyenangkan, maka Putri sama Bu Evi ingin memperkenalkan sesuatu kegiatan yang tentunya untuk kelas 1 belum pernah mengalami, yaitu cooking class. Kira-kira apa ya yang akan kita buat? Penasaran kan semuanya? Ingat anak-anak, dalam kegiatan ini harus didampingi orang tua. Kira-kira apa Bu Evi yang mau kita buat? Nah, anak-anak, pagi hari ini kita akan membuat menu spesial yang tentunya kalian suka, ya. Ini merupakan snack, ya, yaitu pisang coklat keju crispy. Suka kan? Karena ada coklat dan kejunya, biasanya anak-anak pasti suka. Nah, itu Putri yang akan kita buat. Penasaran bukan anak-anak? Pisang keju crispy coklat keju. Oke. Kira-kira bahannya apa ya yang harus kita siapkan dulu? Nah, anak-anak, untuk kita sebelum memulai membuat pisang coklat keju crispy ini, kita akan siapkan dulu tentunya pisang, ya. Pisangnya anak-anak bisa pakai pisang kepok, boleh pakai pisang raja, ya. Pilih pisang yang manis, ya. Pisangnya rada tua, ya. Jadi lebih enak kalau digoreng. Terus siapkan juga tentunya minyak goreng. Siapkan juga gula pasir. Terus ini juga ada keju, ya. Terserah anak-anak suka keju apa. Terus ini Bu Evi siapkan garam, ada air putih. Kita juga siapkan coklat meses, ya, coklat meses. Terus susu kental manis. Juga jangan lupa siapkan juga tepung panir atau tepung roti, ya, secukupnya aja. Terus di sini ada tepung terigu, juga ada tepung beras, ya. Kita buat tambahin tepung beras. Nah, ini sementara ini bahan-bahannya cukup capek di sini. Baik, Putri. ya anak-anak, Putri ulang kembali ya. Bahan yang diperlukan adalah pisang kepok atau pisang raja, terus minyak goreng, keju, gula pasir, garam, air untuk mengaduk nanti, susu, coklatnya belum meses, boleh apa yang anak-anak sukai ya. Terus tepung panir, ini tepung panir kayak ini tepung roti, nah, tepung terigu dan tepung beras. Tepung beras bebas ya nak, ini Putri menggunakan ini sama Bu Evi ya. Nah, setelah kita tahu bahan-bahannya, sekarang langkah-langkah pembuatannya. Apa aja yang peralatan yang kita perlukan Bu Evi? Nah, anak-anak, Bu Evi tadi sudah memperkenalkan bahan-bahannya. Sekarang perlengkapan yang kita butuhkan. Kira-kira apa ya Bu Evi perlengkapan yang dibutuhkan untuk anak-anak nanti membuatnya? Nah, perlengkapannya cukup kalian siapkan kompor. Kalau di dapur sudah tersedia kompor, nah tinggal kita akan melaksanakannya, ya. Nah, juga wajan, ya. Di sini beserta perangkatnya yaitu sortir, ya. Dan juga elok-elok untuk menyaring gorengan yang sudah matang, ya. Itu terus siapkan juga wadah untuk adonan, ya, secukupnya aja, nggak usah terlalu besar juga tidak terlalu kecil. Terus piring saji untuk menyajikan pisang keju crispy yang sudah jadi, ya. Juga mungkin wadah yang bisa untuk mengaduk tepung roti, ya, pisang dengan tepung rotinya. Udah, itu juga mungkin untuk mengaduk adonan bisa semacam ini. Kalau tidak ada bisa pakai sendok yang ada. Juga parutan keju, ya. Oh ya, ada pisau, tapi hati-hati buat anak-anak yang masih kecil, perlu pendampingan orang tua atau minta tolong kepada mama, ya. Oke. Nah, anak-anak sudah dikenalkan alat-alatnya. Sekarang teknik pembuatannya. Teknik pembuatannya bagaimana ya? Bu Evi yang menuangkan, Putri yang
bantu. Oke, Putri akan membantu Bu Evi ya. Kita siapkan yang pertama adalah kita buat adonannya untuk gorengan pisangnya tadi ya. Putri masukkan tepung terigu ya, kira-kira kita sesuaikan berapa jumlah banyaknya pisang yang akan kita goreng ya. Atau kali ini kita cukup mungkin 5 sendok aja, ini buat sedikit aja ya Putri. Untuk contoh 5 sendok tepung terigu, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk lebih renyahnya, tadi kan sudah masuk tepung terigu, kita tambah sedikit tepung beras supaya lebih crispy. Tapi kalau di rumah tidak ada tepung beras, tidak pakai tepung beras juga tidak apa-apa. 2 sendok saja ya. Masukkan 2 sendok tepung beras ya. Nah, setelah itu diberikan garam. Garamnya sedikit aja ya anak-anak. Garamnya cukup sedikit. Setelah itu berikan gula pasir ya anak-anak. Oke, cukup. Atau kalau suami bebas lagi. Terus beri air putih supaya air putih dan diaduk-aduk ya. Sampai adonan rada kental ya. Sampai rada kental, jadi Ini ya Nana ya, ini. Tidak terlalu kental, tidak terlalu cair ya. Pengaduknya tidak harus pakai ini ya Nana, yang pakai sendok pun boleh. Ya. Sampai semua adonan amir ya, sampai adonan terlalai kental ya. Oke, kalau sudah kita mulai kupas pisangnya ya, pilih pisang yang rada tua ya anak-anak ya. Jadi pisangnya dikupas. Kalau sudah kita mulai kupas pisangnya ya, pilih pisang yang rada tua ya anak-anak ya. Jadi pisangnya dikupas. Terus kita potong secara vertikal memanjang ya. Bisa dipotong 2 ataupun 3. Kalau anak besar jadi Ini yang 1 dan 2 perlu bantuan orang ya. Nah, kita masukkan. Ingat anak-anak ya, pembuatan bahan tidak disesuaikan dengan barang kalian di sana. Pisangnya 1, tepungnya nggak usah banyak-banyak, sesuai laporan dari Bu Evi. Oh iya, anak-anak tadi lupa, sebelum melakukan segala sesuatu harus cuci tangan dulu ya. Ya. Tadi Budi sama Bu Evi sudah cuci tangan. Sebelum melakukan segala sesuatu harus cuci tangan dulu ya. Ya. Tadi Budi sama Bu Evi sudah cuci tangan. Setelah adonan jadi ya, anak-anak kita tuangkan tepung roti ya ke wadah. Untuk anak berdua itu kita ambil adonan beserta pisang masuk tadi ke aduk, kita terus tepanin ya. Kita sampai semua tertutup. Semua tertutup. Sampai tertutup, terselimuti oleh tepung panir. Kira-kira hasilnya seperti ini anak-anak ya. Oke, setelah semua tertutup dengan setelah adonan jadi seperti ini anak-anak ya, kita mulai siapkan penggorengannya ya.
kompor, wajan di atas kompor. Setelah itu tuangkan minyak goreng secukupnya ya anak-anak, cukupnya. Setelah itu mulai memanaskan, menghidupkan kompornya. Hati-hati ya anak-anak ya, dibantu oleh orang tua ya. Apinya jangan terlalu besar, nanti gosong ya. Apinya kecil ya, sedang saja. Nanti kalau sudah panas, tunggu sampai panas ya, apinya mulai dikecilkan. Kalau minyak sudah mulai panas anak-anak, kita masukkan pisang yang sudah dilumuri oleh tepung roti tadi ya. Kita masukkan satu persatu ya anak-anak. Tunggu sampai warnanya kecoklatan ya, jangan sampai gosong ya anak-anak. Kita tunggu. Kalau sudah satu sisinya mulai kecoklatan, kita mulai balik ya. Coklat keemasan ya, jangan sampai coklat saja. Setelah dirasa cukup anak-anak, warna coklat-coklatan, kita siap angkat ya. Siapkan. Sudah siap ya anak-anak, kita angkat. Pisang yang sudah tergoreng, kita tiriskan supaya minyak sudah siap. Kita setelah ditiriskan anak-anak, minyaknya sudah habis, kita tuang ke wadah yang diberi tisu ya anak-anak ya, supaya menyerap ya minyak yang sisa yang menempel di pisang tadi ya. Kita siap akan memplating ya pisang coklat keju crispy. Nah, karena ada kejunya, tentunya kejunya harus diparut dulu ya anak-anak ya. Siapkan parutan keju siap. Kita akan parut kejunya. Nah, sudah seperti ini anak-anak, kejunya panjang-panjang ya bentuknya. Nah, kita siap akan memplating pisangnya. Putri, siapkan di piring saji Putri. Nah, yang cantik kalian terserah mau dibentuk seperti apa. Kalian buat yang secantik mungkin ya, karena kalian harus upload hasil karya kalian ya. Kalian tentunya bisa buat yang lebih cantik. Nah, beberapa saja di piring saji. Oke. Nah, sudah tersusun rapi ya Putri ya. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan? Kita ambil susu kental manis. Ini enggak usah sebesar ini ya kalian ya. Ini karena di sini adanya susu yang besar. Nah, kalian bisa siapkan set-setan biasa itu susu kental manisnya, karena hanya untuk melumuri bagian atas saja. Kita tuangkan susu. Nah, ini ya anak-anak ya. Lebih sehat, bergizi. Oke, cukup ya. Setelah itu di atas susu itu kita taburi coklat meses ya. Oke. Tabur sedikit ya,
coba kita taburi kesukaan kalian. Ya, yaitu keju di atasnya. Boleh dibalik-balik ya. Mau keju dulu, mau coklat dulu boleh ya, selera. Nah, kesukaan kalian. Keju boleh rada banyak. Nah, oke anak-anak, ini Putri hasil karya kita hari ini. Nah, anak-anak, hasil karya kita hari ini pisang keju coklat crispy seperti ini ya. Maka dari itu, anak-anak silakan mencoba di rumah dengan bantuan orang tua. Ingat, kirim atau upload foto kalian di wali kelas masing-masing kelas ya anak-anak ya. Semoga kegiatan ini sangat bermanfaat buat kalian. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa.